Nah sekarang udah kami gas, jangan nangis nanti besok minta materai 10.000 ya, jangan nangis gitu loh, karena kami nggak mau nangis. Kesel ya lihat gue. Yang lu senggol nih Sultan, hanya biaya negara aja macam-macam. Kalau negara aja gue biayain berarti kan mall juga kan izin sama gue aja. Kalau nggak ada duit ngkong gue, mana bisa jalan negara? Waktu zaman pertama kali kemerdekaan kan ngkong gue yang kasih tuh. Nih, membantu APBN ya kan? Gue gimana ini negara bisa jalan? Kesel ya lihat gue. Saya sudah memperingatkan Anda Ratna, jangan bermain-main dengan saya. Sekali salah langkah Anda akan sial selamanya. Makasih. Wow. Kesel ya lihat gue. Istilah kata nih ya, kita mau ke Bali. Istilah kata gue pengen ke Bali, insya Allah balik Bali dari Bali gue. Terus udah gitu, lu pernah ke Bali nggak? Gue udah, gue 5 tahun. Kesel ya lihat gue. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan See Mamang. dua topi mangkok in here. Always in here ya Nyo. Yes. Yo. Yes. Ada apa hari ini? Ada Firdaus lagi. As always, tapi kali ini mungkin bisa dibilang berita bahagia buat Firdaus, tapi berita yang cukup mendebarkan buat Pesulap Merah dan Dr. Charlie nih. Wow, kenapa tuh? Iya, ini baru banget kayak 1 jam yang lalu apa 2 jam gitu. Firdaus baru keluar dari kepolisian dan ditahan oleh, maksudnya diwawancarai oleh wartawan Rasis Infotainment. The one and only. The one and only bro gitu. Katanya Yes. berhasil diproses laporannya. Laporan yang kali pertama Firdaus itu bikin laporan buat Marcel yang soal ini loh. Kalau mungkin Santuy People lupa karena udah mulai melenceng kemana-mana. Nah balik lagi ke yang pertama tuh, asal mulanya saat statement Marcel bilang ya dukun tuh kalau nggak ya nipu ya cabul gitu. Nah itu yang dikasusin sama asosiasi dukun dan menunjuk Firdaus Oiwobo of the Duta Laporan Indonesia untuk memproses laporan itu atau statement itu. Nah Firdaus nih barusan bilang di videonya kalau udah diproses dan minggu depan Marcel Radival dan Dr. Charlie bakal dipanggil gitu kan. Cuman balik lagi kan, ini statement keluar dari mulutnya Firdaus di mana tidak bisa dipercaya. Gitu. Karena banyak halunya. Iya, kecuali kalau ada pihak kepolisian juga yang ikut menemani keluar dan memberi statement bahwa iya benar minggu depan akan ada pemanggilan gitu kan. Diperiksa sebagai saksi dan segala macam. Sebelum kita meluncur Nyo, jangan lupa apa Nyo? Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Yang bunyinya klik gitu. Terus jangan lupa apa lagi Nyo? Jangan lupa dipencet tombol loncengnya supaya kalau kita upload video baru nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Loncengnya bunyinya gimana Nyo? Loncengnya kling gitu. Kling. Terus notifikasi yang masuk ke handphone nanti bunyinya gimana Nyo? Gitu. Ayo dikit lagi 7.500 lagi mencapai 200.000 subbreaker. Lumayan. Bisa. Ayo Santuy People pasti bisa. Yo, see. Tapi selain ini yo, selain update soal Firdaus terbaru yang katanya bakal dipanggil Marcel sama Dr. Charlie, nanti kita kasih juga sedikit bahan komedi tingkat tinggi kita menyebutnya ya. Wow. Yang yang dibuat oleh Brother of the Brave, of the People, of the Lord, Firdaus. Oh, Firdaus. Iya, gitu. Kirain si Gus Samsudin lagi. Belum ada. Nah, nanti dilihat nih. Okay. Video lamanya, tapi lumayan juga lucu. Terus ada Jindan yang makin tajir aja dia bergaul bareng Dennis. Wow. Sekarang kita meluncur. Tapi Mang, sebelum kita cus ke beritanya Firdaus lagi, kan banyak tuh people santuy people yang ini katanya bosen Firdaus mulu, coba yang lain gitu kan. Nah, ini kan emang dari bulan lalu ya kita bahas Firdaus, dukun segala macem. Tapi nggak sedikit juga kok konten kita yang lama-lama tuh yang lucu-lucu gitu. Jadi buat santuy people yang bosen mungkin bisa ceki lah video kita yang lama. Pasti belum gitu. nonton karena viewsnya nggak sebanyak ini. Iya. Karena balik lagi ente bosen aneh dan
Nyonyo, kita butuh jajan, Iya. butuh makan. Dan Nah. faktanya Nyo sampai Iya. sekarang viewsnya masih gede. Masih gede gitu. Jadi kalau misalnya Santuy People yang masih mau dukung kita, support kita gitu, tapi bosen gitu, bisa lah lihat video-video. Apalagi random scroll itu lucu-lucu kok. Iya, Gak cari kalah aja. lucu sama Firdaus. Tapi nih keselnya nih ya, kayak waktu dulu Iya. bahas soal babi ngepet kan rame tuh. Bosen. Oh lu ngomong bosen, giliran dibikin yang lain kagak ditonton kan Nah, anjing. itu, Terus bikin lagi babi ya. ngepet gede lagi. Udah mulai Kayak ke Firdaus gitu Firdausan nih. makanya. Atau jangan-jangan yang ngomong bosen sobatnya Firdaus? Mungkin. Enggak. Apa dicek udah banyak belum video komen, udah lama belum ngikutin channelnya? Udah ada yang udah lama, ada yang kayak baru 2, beberapa. 3 gitu. Iya sih. Oh, tolonglah. Pokoknya Jangan. itu dah. Pokoknya kalau misalnya bosen lihat video kita yang lama. Geli ngeliatnya. Kita aja geli ngeliatnya. Iya. Langsung meluncurnya. Cus. Ini nih live banget baru banget. dari kepolisian. Tadi dengan PD-nya ngomong begitu, kayaknya beneran juga sih bakal diproses, cuman balik lagi diproses sebagai saksi dulu gitu mungkin ya. Zeki people. Play. Ya kedatangan hari ini apa aja nih agendanya? Jadi hari ini saya mengantarkan saksi-saksi dari klien kami untuk melengkapi saksi-saksi lain yang kemarin telah dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan kami terhadap Dukun Merah. Yang insya Allah minggu depan beliau dipanggil. Dukun Merah ini insya Allah minggu depan dipanggil atas laporan pertama ya. Atas laporan pertama kami 3 minggu yang lalu. Jadi atas laporan pertama kami 3 minggu yang lalu, ya alhamdulillah berjalan dengan cepat ya. Ini perlu diapresiasi nih, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan perlu diapresiasi karena kinerja polisi sekarang makin mantap lah. Jadi 3 minggu langsung dipanggil saksi-saksi dengan cepat. Nah kemungkinan minggu depan giliran Marcel Radival. Dan menurut kabarnya laporan kami yang kedua atas Dr. Richard Lee akan dipanggil minggu depan juga para pelapornya dan para saksi-saksinya. Jadi berkejaran ini. Ini masih terkait tentang penghinaan atau? Ya, yang hari ini kita datangi. Bentar, aku salfok. Apa? Orang-orang yang lewat di belakangnya saya ngeliatinnya begitu banget anjir. Mana? Ini masih terkait tentang Tuh. penghinaan atau? Kayak Ya, ngeliat terus yang ketawa kita gitu datangi gak sih? Iya kan? terkait Pakai dengan masker, penghinaan, positive thinking. dukun cabul dan dukun penipu. Cabul dukun penipu. Tadi kita bawa berkas-berkas semuanya dan bawa bukti-bukti bahwa bukan klien kami para dukun yang cabul dan penipu, tapi diduga Marcel Radivala yang penipu yang cabul. Makanya kami belikan alibi tadi di sini, di dalam sana, di dalam pemeriksaan kami berikan itu. Artinya di sini tinggal nunggu aja nanti pada saat gelar perkara apakah polisi meyakini bahwa ini bisa naik ke P21. Kalau memang meyakini, insya Allah akan ada yang akan jadi tersangka. Kayaknya dirinya sendiri ya gitu. Enggak. Cuma aku salfok nih. Biasanya nggak tahu ya, mungkin Santuy People juga kamu juga kalau misalkan ngelihat berita gitu, apalagi berhubungan dengan public figure gitu. Begitu beres pelaporan atau ada update apapun pasti ditemani oleh pihak polisi yang ikut bantu menjelaskan prosesnya gitu. Iya. Enggak, ini kayak dicuekin banget gak sih? Kayak udah beres, udah. Pak itu sudah di depan ada wartawan, enggak udah lu aja. Enggak didampingi, biasanya kan didampingi, terus ditanya juga pihak kepolisiannya proses bagaimana sejauh ini, tindakannya sudah sampai mana gitu. Ini enggak didampingi ya, mungkin mau ngedampingi, mau in frame juga malu gitu kan. Jadi gimana? Sendiri aja udah solo karir. Jadi kayak nggak punya teman, nggak diajakin main gitu. Lanjut lagi. Tapi plot twistnya nih ya. Apa Ini plot plot twist aja ya. Dia si Firdaus dan kawan-kawannya nggak ke dalam. Jadi cuma numpang di depan buat gimmick doang gitu, Iya. buat dapetin foreground, dapetin lokasi gitu. Bisa jadi masuk iya akal. kan. Dan sebelum lanjut lagi aku salfok lagi dan lagi Sama yang di belakangnya. Oh yang ini. Iya. Pasti salfok sama jidatnya ya. Iya, aku juga bingung kayak itu apaan gitu kan. Aduh maaf banget. Tapi balik lagi mungkin stylenya atau memang ada kenapa gitu. Iya, jadi maaf banget nih, maaf ya kalau memang kenapa-kenapa, tapi
salfok lucu buat aku. Oh, udah fokusnya ke Firdaus. Fokusnya ke Firdaus. Oke. Matanya jangan ngelir gitu. Cek lanjut lagi people. Lanjut. Saksinya sendiri mengenai apa nih? Mengetahui apa nih saksinya? Saksinya sendiri ada satu saksi lagi Ngeliat aneh yang banget. tadi diperiksa, itu mengenai bukti-bukti yang dia dapat diambil langsung dari YouTube dan Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Gitu. Itu YouTube-nya sudah diambil semua, dikasih oleh saksi tadi, diberikan kepada penyidik untuk melengkapi, dan yang lainnya memberikan keterangan mengetahui pada saat penyerahan surat kuasa dari tim Haji Ridwan ke saya di law firm M. Firdaus WBSH gitu. Tapi akhirnya nanti bukti itu sendiri yang menguatkan atau apa dari sendiri Bang? Jelas. Sudah bisa lihat atau gimana? Jelas gini, jelas bukti-bukti ini adalah bukti yang menguatkan laporan kami, nggak mungkin yang meringankan. Jadi Salpo kamu yang komen ya. Sekarang baju STTN-nya udah ganti. Maksudnya ini Iya. Gus Irfan gitu. Kemarin nggak ganti kebetulan ya, mungkin nggak sempet pulang, nggak sempet ganti baju gitu karena saking sibuknya gitu. Enggak. Karena tadi aku sempet lihat kan di TikTok deh waktu kita lagi cari-cari bahan gitu kan. Di Instagramnya Firdaus gitu, dia lagi makan di kayak di warung gitu ya. Oh iya, nanti kita tampilin. Iya, nanti kita tampilin, lucu banget di situ si Gus Irfan ya. Remeng. Lanjut lagi yo. Lanjut. bukti-bukti kita ambil ya. Dari pertama tom tempus delicti dan locus delictinya kita ambil dulu, lalu bukti-bukti tambahan lain. Si Marcel ini berkoar-koar di semua media dan melakukan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap profesi dukun dengan berulang-ulang. Padahal dari pihak dukun itu udah memberikan waktu untuk dia menyebutkan oknum. Tapi karena dia orang hebat, dia orang kuat, akhirnya dia tidak mau menyebutkan oknum. Nah, makanya kekuatan Marcel ini kita uji. Saya udah berkali-kali nantang Marcel, saya yang melaporkan kamu Marcel, ya klien saya mendampingi klien saya. Coba kamu hapus pasal-pasal yang ada di laporan kami. Ada belasan laporan loh di seluruh Indonesia. Coba hapus. Ini baru satu laporan nih. Nah makanya untuk yang lainnya yang sudah kami laporkan, jangan sok kuat. Jangan sok kuat, ingat ya, jangan sok kuat, karena saya nggak main-main. Ketika klien saya dijatuhkan harga dirinya, ingat saya nggak pernah main-main ya. Jangan pernah merasa kuat, oh saya kebal hukum ya kan. Enggak kok, buktinya nggak diperiksa, ini deliknya nggak masuk. Jangan. Kalau urusan sama yang lain Anda boleh, kalau urusan sama saya jangan ya. Saya kejar sampai manapun. Bang, sedikit mengingat artinya ke belakang sedikit, artinya poin bahasa mana Bang yang artinya membuat artinya Marcel Radival itu harus berurusan dengan. Poinnya adalah dia menyebutkan pada saat itu dengan bersungguh-sungguh dan dengan bersungguh-sungguh dan sengaja menyebut bahwa dukun itu adalah penipu dan cabul. Itu secara sengaja dia ucapkan itu tanpa menyebutkan oknum. Padahal beberapa kali kami mensomasi dia secara lisan, tolonglah sebut oknum, tapi dia nggak mau, susah. Nah sekarang udah kami gas, jangan nangis nanti besok minta materai 10.000 ya, jangan nangis gitu loh, karena kami nggak mau nangis. Saya udah bilang dari kemarin, udah kamu kumpulkan teman-teman kamu, gabung gitu loh, karena ini laporan udah masuk, gabung, jangan nyepelein laporan. Siapa bilang laporan nggak jalan? Laporan polisi itu jalan, buktinya ini 3 minggu udah langsung, saksi-saksi sudah dikumpulkan, dan siap-siap minggu depan kamu akan dipanggil gitu loh. Jangan bilang kuat kamu, jangan sembarangan kamu bicara, ini Indonesia ini, kamu belum tahu kita kan. Ya, Abang menduga ada kekuatan di belakang Marcel sendiri. Kira-kira siapa Bang? Artinya sehingga Marcel merasa menyepelekan dengan laporan apa? Di belakangnya Marcel ada Bang Sunan Kalijaga tuh. Di belakang dia tuh ada siapa? Ada tuang beca apa siapa? Ada Bang siapa? Sunan kan yang mendampingi Sunan Kalijaga. Ya? Iya, Sunan Kalijaga, Bang. Sunan Kalijaga nggak ada urusan kita. Kan saya udah bilang nggak ada urusan. Gitu. Tapi kita menghargai mereka sebagai lawyer, kita menghargai. Kamu punya ikat rambut lebih nggak? Buat Om Daus. Biar nggak gini anjir, risih ngeliatnya anjir. Iya. Apa susahnya anjir, berdiri tenang ngobrol gitu, nggak usah.
dia ini apa bingung mau ngapain, gatel gitu. Sama kayak aku. Cuma kan aku mainnya ini. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gitu loh. Jadi kita menghargai mereka. Selama mereka itu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti mereka mampu gitu loh menangkis laporan-laporan kita kan gitu. Dan gunakanlah disiplin ilmu yang mereka punya kan gitu. Sekarang saya sudah melakukan laporan, pemeriksaan sudah, BAP sudah selesai, udah rampung hari ini. Ya, silakan aja. Gitu. Artinya di sini kalau mereka bilang di sini kami ada backing ada apa, berarti menyepelein polisi dong. Nah, masyarakat seperti ini yang perlu dibersihkan mulutnya gitu. Karena gara-gara masyarakat seperti ini nama polisi jelek. Padahal polisi itu nggak ada intervensi. Selama saya jadi pengacara tidak ada sama sekali polisi yang bisa diintervensi. Saya sering melaporkan orang di Polsek, di Polres, di Polda, nggak ada satu penyidik pun yang bisa diintervensi. Paling jumlahnya 80 banding 20%, gitu loh. Paling 20% bisa diintervensi karena politik ya. Jadi ada apa enggak sih? Anjir bingung tadi nggak ada. Terus paling 20% gitu. Gimana? Jadi ada apa enggak, Us? Coba tolong, Us. Kan ngomongnya juga agak belepotan gak sih? Harusnya kan yang disebut tuh ya paling 20%. Kenapa dia bilang ya paling 80 lah, 20%-nya yang baru bisa gitu. Jadi kayak gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Karena oknum, karena politik ya, dari mekanisme politik mungkin. Tapi kalau 80% polisi benar. Jadi kalau ada bahasa-bahasa seperti si Marcel misalnya, silakan. Misalnya apalagi ada bahasa-bahasa dari kalian, di belakang Marcel ada siapa? Mau ada Jin Tomang juga polisi nggak ngaruh sekarang. Mau ada Jin Tomang di belakang nggak ngaruh. Karena semua polisi itu udah kerja profesional. Dan jangan mencemarkan nama polisi. Gitu loh. Adapun oknum ya oknum, jangan mengeneralisir. Jadi selama saya menjadi lawyer, ya sejak tahun 2016 saya jadi lawyer, ya 9 tahun lalu saya juga jadi LBH ya, selama 9 tahun. Artinya di dunia hukum ini saya sudah 15 tahun, hampir ke 16 tahun. Itu saya nggak pernah nemukan ya, jarang sekali nemukan polisi yang dianggap oknum. Kalaupun ada juga itu pasti bermasalah dengan kedinasannya. Gitu. Jadi jangan menjustifikasi seakan-akan di belakang ada siapa gitu. Jenderal siapa, nggak ngaruh sekarang. Polisi sudah profesional. Oke Bang. Gitu, tadi Bang. Sekarang nanti lagi dong. Kita lanjut lagi. Ini kita pemeriksaan kedua. Ya. Oke, jadi ini berarti nggak cuma gimmicknya. Jadi ini dia interview di saat-saat break pemeriksaan. Dia bilang ini mau pemeriksaan lagi. Nanti ada lanjut lagi yang ngobrol di tempat makan. Cuman itu harus kita bahas khusus besoknya. Karena videonya full 33 menit. Nanti kita pilah-pilah video mana aja yang bisa memberikan unsur komedi gitu. Statement-statementnya mana aja. Jadi itu kita ulas besok. Sekarang kita meluncur ke komedi tingkat tinggi. Oke, tadi barusan kan update ya. Cus ya. Cus dong. Tadi barusan kan update-nya. Nah ini hiburannya nih. Mungkin satu people tadi berapa menit tuh? 10 menit apa 8 menit pusing gitu. Kayak pusingnya tuh ngomong apa? Terus ngomong apa? Gitu kan. Apa? Ini dia ngomong apa gitu kan. Atau enggak dos bacot gitu. Ini ada komedi-komedinya nih. Ini salah satunya ternyata ini Daus mengungkap fakta baru bahwa kakeknya dia yang membiayai negara Indonesia ini. Hah? Jangan macam-macam Anda satu people. Kita juga jadi nggak bisa macam-macam ya. Jadi ternyata negara Indonesia yang ngebiayainya itu kakeknya Daus. Kata Daus gitu kan. Jegi people. Play. Gue makan di pecel lele, ya Adinda, karena gue udah muak makan di tempat mahal. Capek nih lidah nih dari kecil. Gue ngerasain kayak rakyat. Yang lu senggol nih sultan, hanya biaya negara lu jangan macam-macam. Kalau negara aja gue biayain berarti kan mall juga kan izin sama gue aja. Kalau nggak ada duit engkong gue, mana bisa jalan negara? Waktu zaman pertama kali kemerdekaan kan engkong gue yang kasih tuh. Nih, membantu APBN ya kan? Lo gimana ini negara bisa jalan? Lo lagi ngenyek makan di restoran harganya cuman paling mahal gope. Iya sih. Chatli tuh nggak punya duit buat bayar Rasman sebenarnya. Kasian dia cuma ngandelin endorse klinik kan kasian. Jadi pesan gua sama Rasman, Bang Rasman atau Rasman lah. Tolonglah jangan gugat gede-gede ya Dokter Richard Lee, 100 juta aja, kasihan dia gak punya duit Bang Rasman. Saya udah tantangin dia, pernah saya tantangin. Tolong please, itu semua duit gimmick semua dia. Bang Rasman please, tolong. Jangan sampai 20 miliar kasihan.
Gue makan di pecel lele, ya Adinda, karena Gimana Nyo? Kita jadi ngeri nih Nyo. Masalahnya kita kontenin, kita ketahuin ternyata itu engkongnya yang ngebiayain negara Nyo. Sekarang gini deh, Nyo. logikanya nih, kalau logikanya misalnya kakeknya sekaya itu gitu ya, katanya kakeknya dong, Iya engkong kakeknya, kan? iya kakeknya yang biayain dong. negara katanya. Terus kenapa dia kerja jadi pengacara? Makanya kenapa sampai sebegininya nyari duit gitu. Akuin aja gitu, kalau lu begini-begini nyari duit kayak kita ya akuin aja, Iya. nyari cuan, nyari Iya. jajan gitu. Nah Anjir. sekarang logikanya kan gitu kan, kalau memang kakeknya sekaya itu ngapain dia jadi pengacara gitu, terus kemarin Kesana jadi kesini pemain gitu. band gitu kan. Kayak yuk kok segitunya banget gitu nyari Iya. duit gitu ya. Kalau misalkan bener kakeknya yang membiayai negara berarti berjasa besar dalam negara, pasti dimasukin ke ruang lingkup keluarga yang ditanggung negara gitu. Ya, dan masalahnya kalau emang bener biaya negara mana? Zimbabwe mungkin. Apa negara belum jadi gitu apa gimana tuh Daus? Anjir. Sama yang itu sih, kalau misalnya itu logikanya ya ini deh, anggap aja dia punya banyak duit gitu, anggap aja. Kenapa foto? Kenapa video yang sama Atta di take down aja, koar-koarnya kemana-kemana? Katanya banyak duit. Mungkin dia banyak duitnya bener, Ya. tapi sedikit exposure-nya. Gitu. Aduh, anjir. Mungkin banyak duit tapi bukan punya dia. Aduh. Nextnya nih ada respon dari Firdaus buat Bu Ratna Dewi. Dewi Ratna. Yes, Dewi Ratna. Kayak gimana responnya? Ceki people. Lelei. Jadi kalau Ratna mau cari saya gampang kok. Tinggal cari kakek saya, keturunan saya tuh. Ada banyak di situ. Contoh kayak kakek Karim Sahidu. Ya, kakek Sahidu profesor pertama di NTB. Cari itu. Nah, itu keturunan saya. Semua generasi Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Cari saya ke Jakarta. Saya di Jakarta ini sudah aman menjadi pengacara 10 besar. Ya, terviral. Nggak perlu lagi dicari-cari oleh kalian. Nah, kalau kalian ingin mencari saudara saya, menanyakan kebenaran daripada saya sebagai cucu Sultan Ismail Muhammad Shah, cari keluarga Sahidu, keluarga Some, itu keluarga saya semua. Silakan korek dari sana. Nggak usah debat, nggak usah ribut, karena kalian akan malu sendiri. Ntar dulu, yang punya masalah lu kenapa yang direpotin keluarga lu? Iya. Terus Itu pun kalau beneran keluarga gitu. Iya, plot twistnya si Ibu Ratna Dewi beneran ngedatengin, terus ditanya, diwawancara, direkam, siapa Firdaus Oiwobo gitu nanti. Iya, plot twistnya. Karena mungkin dia berani nantang kayak gitu, dia berpikir kayak gitu karena dia mikirnya gini, nggak akan mungkin dilakoni juga, jadi ya udah bacot-bacotan aja gitu. Iya. Toh buktinya kan yang paling simpel yang ngedatengin dia. Kontaknya bisa ditemuin, alamatnya jelas gitu, dan dia aktif di sosmed, itu paling simpel, udah paling simpel. Kenapa lu lempar-lempar ke keluarga? Ini nih yang dibilang keluarga ngerepotin keluarga tuh begini nih model-modelannya nih, anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Saya akan keluarkan stambuk sejarah tahun 1929. Malu kalau udah terbongkar. Saya akan bawa saksi sejarah dan ahli sejarah, profesor doktor yang mengupas tentang kesultanan khusus. Tunggu nanti, pasti akan saya bawa. Dan saya akan keluarkan perangkat semua Sultan Ismail, termasuk tongkat Oiwobo-nya. Akan saya keluarkan. Tunggu saja nanti. Hati-hati ya, hati-hati. Saya sudah memperingatkan Anda Ratna, jangan bermain-main dengan saya. Sekali salah langkah Anda akan sial selamanya. Makasih. Wow. Jawabanku cuma satu. Apa tuh? Ditunggu. Iya. Ditunggu ya Bang Daus, lumayan karena buat kita mah mau sultan mau bukan. Iya. Yang penting ada bahan buat di-react jadiin konten, bahan buat ketawaan, komedi tingkat tinggi, tinggi gitu. Ada lagi Nyo? Lanjut. Ini bisa dibilang video di hari yang sama dia tag yang tadi ya. Karena apa? Bajunya sama. Iya. Ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat yang telah mengetahui silsilah saya, khususnya masyarakat Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok dan lain-lainnya, Sulawesi, NTT yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Bima atau Kerajaan Bima sejak dulu, saya berbicara begitu, siap bertanggung jawab secara hukum. Dan kami mempunyai data konkret
sejak tahun 1929 tentang silsilah kami dari Kesultanan Bima. Kami akan buka nanti. Dan saya masih memegang tongkat Sultan Ismail yang terbuat tahun 1724. Tongkat atau wokbo yang untuk mengetuk wokbo itu saya masih pegang. Ada lagi banyak stambuk-stambuk lainnya, insya Allah akan kami buka. Tapi kami mohon untuk pihak-pihak yang mengklaim keluarga Sultan Bima, tolong keluarkan data yang konkret, jangan setengah-setengah. Saya berani berbicara begini karena saya siap mempertanggungjawabkannya. Saya sebagai cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah, putra mahkota dari Om Pukako, akan siap bertanggung jawab penuh dunia wal akhirat. Terima kasih banyak. Dan tunggu saatnya nanti akan saya buka. Terima kasih. Siap. Bentar. Tunggu. Setauku kalau misalnya kayak apa sih barang-barang antik peninggalan yang bersejarah itu harus ditaruh di museum nggak sih? Nggak boleh ditaruh sembarangan. Gitu. Ya mungkin dia berani ngomong kayak gitu karena dia pengen orang berpikir wah ini beneran cucu kandungnya nih karena memiliki bla 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 bla. Tapi logikanya nggak gitu. Logikanya ya mungkin ya setahu aku juga ya disimpan di museum karena balik lagi history. Peninggalan sejarah gitu. Iya, apalagi ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya, histori. Tapi kan dia yakin berani bilang saya akan mempertanggungjawabkan ya gitu kan. Ya kita tinggal nunggu aja, penasaran juga aku tongkatnya kayak gimana gitu kan. Siapa tahu ada di Shopee. Oh, itu maksud gue. Nanti begitu dia keluarin, kita langsung cross check nih, cari apakah di online shop ada. Kalau ada ya patut dipertanyakan gitu. Kenapa? Apakah replika atau beli di tempat yang sama iya. gitu. Atau nggak usah susah-susah deh. Nanti netizen juga pasti ada yang nemu. Iya, kita tinggal nunggu info dari netizen ya. Aduh. Next aja. Nextnya ini ada yang happy karena telah melakukan pilihan yang benar, yaitu keluar dari asosiasi dukun. Ini adalah Jindan. Yes, back doi to bergabung dengan manajemennya Dennis. Yes. Gitu kan. Dan bisa dilihat makin subur, makin happy, makin banyak job, makin banyak duit. Dan kali ini doi katanya, istilah katanya mau OTW Bali. Tapi bukan sekedar OTW Bali, sambil ya senggol-senggol Firdaus tipis-tipis. Ciki-ciki people. Play. Hari ini kita OTW ke Bali. Bali geng. Bali Silakate nih ya. Sama Jindan juga. Silakate nih ya, kita mau ke Bali. Silakate gue pengen ke Bali, insya Allah balik balik dari Bali gue. Terus udah gitu, lu pernah ke Bali nggak? Gue 5 tahun. Ditambah lagi, lu pernah ke Bali gak? Udah gue 5 tahun di sono. Aduh, di Tasik 12 tahun, di Jakarta 10 tahun, di ini berapa sih umur lu Jindan? Kayak langsung bong gitu. Tapi ya balik lagi di ceng-ceng ini udah biasa gitu ya. Kayak udah biasa emang ngawur aja kalau hitungan tahun. Mungkin positifnya dia gak bisa ngitung tahun gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Boleh dibuktikan. Padahal dia curhat sama aku gak pernah ke Bali. Kalau ngomong lu ini kan waktu di Bali kata Daus jadi tukang saus sepatu. Enggak, gue jadi tukang bunga sekarang. Tukang bunga. Enggak tahu tadi tukang risol. Ya kan buru-buru profesi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan lu hina. Ya udah kebal. Enggak apa-apa. Sekarang ya para timnya Daus itu lagi sibuk mencari podcast. Habis itu dihapus-hapusin. Kalau kita mah lagi sibuk hiburan. Hari Ninya ada komenannya. Sikat. Seneng rasanya aneh lihat ente-ente jadi akur. Dia memang udah akur dari lama. Iya. Yang ini menarik Ninyo. Pasti nggak diajak. Ya enggak lah, emang siapa dia? Ya, aduh, kok nggak diajak? Bang Daus nggak diajak tuh? Enggak lah. Oh lagi sibuk kan? Lagi sibuk cari laporan podcast. Ya. Jadi kayak maaf saya tidak sempat liburan gitu. Sama tidak ada uang. Gitu. Next aja. Masih dari Jindan juga nih yang mungkin udah sampai Bali nih ya nih. Ada Jindan nggak bisa matiin mobil mahal. Ayo alasannya apa lagi lu ente kadang-kadang. Ciki-ciki people. Play. Jindan naik mobil sport, nggak tahu cara matiin mobilnya. Bisa nggak matiin mobil? Oh iya, udah. Jindan matiin mobil BMW. Jindan ganteng kali lu Jindan naik mobil, tapi nggak tahu cara matiinnya.
sekarang Jinan lagi mau isi bensin. Nah, kalau kalian mau ke Bali, wajib banget udah pasti sama Travel Bali Shop karena mobil cucu-cucu tuh. Oh, alah, Jadi ganteng kan tuh udah nyampe gue. Ente kadang-kadang ente kalau misalnya ente mau ke Bali nih, istilah kata nih, harus ke Travel Bali Shop. Bali Travel Shop. Bali Travel Shop. Sopnya biasanya dong, sop ayam. Sop sabu. Sop. Mobil lu. Sama ini deh, dia Apa? meskipun dicengin tadi, masa sih lo nggak bisa matiin Ya. mobil, terus tapi dia kayak Ya dengan udah, senang no hard hati feeling, gitu, no hard iya. feeling gitu, Malah nggak dia baper ngecengin gitu. diri sendiri juga. Lanjut lagi yo. Lanjut. Jindan nggak bisa buka tangki mobil guys. Nanya, lu siapa? Nanya, ngomongnya panggil kakak. Ujung-ujung orang ngomong kakak, tanya di mana tangkinya gitu. Kakak enggak. Ternyata endorse ya. Endorse. Kirain belum ada endorse Jinan, ternyata udah banyak banget gitu. Aduh. Tapi salvok Jinan nggak ngerti cara matiin mobil sport. Aku juga sama. Emang bisa nyetir mobil? Nggak bisa aja nyetir angkot. Emang angkot tuh kan mobil. Bajai bemo. Oke. Next ada apa Nyo? Next. Ini nggak mau kalah juga sepertinya Nyo. Kalau tadi Jindan sama Dennis ke Bali, kali ini Bang Daus atau Mas Daus Oil Wobo gitu kan. Oil Wobo gitu kan. Apa ya? Bukan liburan tapi dia berkumpul. Perkumpulan. Iya, di perkumpulan para sultan se-Indonesia. katanya. Pertanyaannya Sultan Andara nggak ada di sini kali ya, Raffi Ahmad. Oh, itu bukan Bukan sultan. sultan. Ya. Kayak gimana perkumpulannya? Say people. Hey. Para sultan se-Indonesia. Dewan perwakilan. Kelihatan sekali ya kalau Daus ini tidak akrab dengan sultan yang lain ya. Karena duduknya jauh, terus nggak ada teman ngobrol, dia sibuk. Bahkan tadi sampai dikasih tahu juga sama ini nih, yang sebelahnya yang ibu-ibu. Ini mana ya, pas salaman. Tapi dia bilang ini dari Bima, berarti mungkin beneran Daus keturunan sultan gitu. Cuman balik lagi sultan yang mana gitu belum jelas kebenarannya gitu. Atau udah di briefing. Udah di briefing mungkin temennya gitu ya. Ya. Nanti kita coba-coba. Kita nunggu apa namanya update dari Mbak Dewi Ratna ya. Yes. Ya aku gatel banget nunggu. Ayo Mbak Dewi, ayo buka datanya, buka gitu ya. Buka silsilahnya. Next ada apa Nyo? Next. Nih, nextnya last of the last nih buat kalian Santuy People yang kangen sama tenan gitu. Ini ada nggak tahu jejak digital video lama video baru, tapi diposting sama akun TikToknya setelah 1 hari lalu gitu. Soal tenaga dalam Gus Samsudin gitu. Aduh, gemoy banget gemoy. Last of the last cegi people Nyo. Play. Apa lihat? Nggak tahu ini mungkin bercanda ya konteks-konteksnya ya, bukan kayak pamer-pameran. Mungkin dia udah bener-bener pure jadi konten kreator kali ya. Udahlah gue terima istilahnya apa ya, kejadian ini gitu, tutup deh Padepokan gitu. Yang penting dia jadi konten kreator. Dia juga tiap malam sering banget live gitu kan. Dia lebih nyaman di situ dan memang secara muka sangat cocok banget untuk menjadi komedian gitu. Ya udah jadi konten kreator aja gitu, lucu-lucuan gitulah ya. Gimana Nyo? Cukup Nyo? Udah deh. Cukup. Kita akan meriset hasil wawancara Firdaus yang katanya wawancara di tempat makan setelah pelaporan kedua. Bukan pelaporan apa? Ya gitulah, penyidikan atau apa kedua gitu yang tadi. Stop dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Berarti kita harus closing. Lanjut di komen seperti biasa. Oh, tenang. Nyonya dan Bang. ciao dulu dan ciao.